Ya, Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu semua dan rekan-rekan yang berbahagia, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat, ya, nikmat hidup, nikmat sehat walafiat, sampai kita dapat bertemu kembali dalam Telaah Institut, yang mana merupakan sebuah, ya, tempat untuk kita mengkaji dan belajar kembali, berdialog tentang berbagai macam disiplin ilmu, baik ekonomi, budaya, seni, ya, pendidikan maupun yang lainnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema besar yang tentunya harus kita sikapi dan harus kita tanggapi, yang mana tema yang diangkat hari ini adalah meneropong arah pendidikan pasca pandemi bersama rumah belajar sebagai solusi. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini untuk narasumber, ya, Bu Yoga Angelina atau biasa dipanggil Miss Alin, ya, Bu Alin sudah berada di tengah-tengah kita semua. Baik, Bapak Ibu semua, sebagai prolog mukadimah dari pertemuan kali ini, bahwa pendidikan hari ini, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, dihadapkan pada suatu posisi, pada suatu saat di mana pandemi tiba-tiba muncul di tengah-tengah kita. Tentu banyak yang gugup, gagap maupun gagu ketika terjadi pandemi seperti kemarin, mula-mula di bulan Maret, sehingga pembelajaran yang tadinya tatap muka, ya, berganti menjadi pembelajaran melalui daring dalam jaringan. Maka banyak hal-hal, terobosan, inovasi, kreasi yang dilakukan oleh berbagai macam guru, yang mana tentunya untuk memudahkan anak-anak peserta didik untuk dapat merasakan, ya, karena nilainya itu dapat merasakan dan tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadi manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di samping dengan kompetensi dan juga kemampuan yang lainnya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita bersama Bu Alin akan sama-sama meneropong arah pendidikan pasca pandemi. Jadi kalau pasca pandemi berarti nanti setelah pandemi seperti apa sih kira-kira? Dan tidak bisa dimungkiri bahwa pas pandemi juga mungkin nanti akan dibahas sedikit oleh Bu Alin, ya, karena beliau bersama dengan berbagai macam elemen guru yang lainnya bergabung dalam rumah belajar, yang mana merupakan salah satu terobosan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar tercapainya tujuan pendidikan yang tadi saya sampaikan. Untuk itu semua, mari sama-sama saya perkenalkan dulu. Di sini ada Bu Alin, sudah ada di tengah-tengah kita. Di sini ada profilnya, Bapak Ibu, ya. Beliau merupakan guru dari salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Jakarta, finalis calon duta rumah belajar Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, dan juga finalis Wardah Inspiring Teacher 2020. Ya, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan memandu jalannya acara. Semoga apa yang akan disampaikan bermanfaat khususnya untuk diri kita dan umumnya akan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia. Baik, kepada Bu Alin kami persilahkan. Ya, baik. Gimana Bang Fatah, suara saya sudah terdengar dengan jelas atau ada gangguan kah? Ya, jelas-jelas Bu. Oke, jelas, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir di room ini, ya. Kita bersama-sama bincang-bincang sore dengan tema yang menurut saya ini luar biasa, ya. Agak wow gitu buat saya, meneropong arah pendidikan pasca pandemi bersama rumah belajar.
Baik, sebelum dimulai mungkin izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, walaupun tadi sudah dikenalkan oleh Bang Fata, alangkah lebih baiknya kalau saya memperkenalkan diri juga karena rasanya sepertinya nggak afdol nih kalau nggak kenalan sendiri. Ya, nama lengkap saya adalah Yoga Angelina, saya biasa dipanggil Alin. Kalau di sekolah, teman-teman mengenal saya dengan nama Miss Alin karena memang dulu awalnya saya pernah mengajar bahasa Inggris di sekolah. Nah, saat ini saya bertugas di SDN Duripulo 05 Pagi, Gambir, Jakarta Pusat. Saya mengajar di kelas 4. Kemudian saya diminta oleh Bang Fata beberapa hari yang lalu untuk sedikit menyampaikan dan berbagi bersama teman-teman semua di sini mengenai bagaimana sih arah pendidikan kita pasca pandemi dan kemudian dikaitkan dengan rumah belajar. Saat ini memang saya sedang menjadi salah satu peserta pembatik pembelajaran berbasis TIK yang saat ini ada di level 4. Jadi saya merupakan perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta bersama 30 orang lainnya, sama-sama dari Provinsi DKI Jakarta juga, yang maju ke tingkat nasional. Jadi nanti kami yang 30 orang ini ditambah 3 orang dari Sekolah Indonesia Luar Negeri, dari Jeddah 1, dan dari Malaysia 2 orang. Ini kami semua di sini sedang mengikuti pelatihan untuk kemudian nanti akan diseleksi menjadi 1 orang perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta menjadi Duta Rumah Belajar tahun 2020. Selain itu, saya juga menjadi salah satu finalis dari program yang diselenggarakan oleh Wardah, yaitu Wardah Inspiring Teacher 2020. Jadi Wardah ini juga sama menyelenggarakan kegiatan juga mencari guru-guru yang kira-kira nantinya bisa menginspirasi seluruh guru yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah masuk sampai tahap kedua di acara Wardah Inspiring Teacher 2020 yang masih terus berlangsung sampai saat ini. Berbicara mengenai arah pendidikan pasca pandemi yang pasti, seperti tadi yang Bang Fata sampaikan bahwa sejak pandemi datang, sejak pandemi melanda Indonesia dan juga seluruh belahan negara di dunia ini, membuat kita para guru, terutama para guru ya, karena kita sebagai pemegang kendali di bidang pendidikan yang terkait langsung sebagai pelaksana, sebagai motor, sebagai guru, ini kita terkena langsung dampaknya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mulai memikirkan rancangan dan rencana ke depan bagaimana sih proses pembelajaran yang akan kita terapkan kepada siswa kita. Karena pastinya dengan menjalani proses pembelajaran secara online ini atau secara daring ini, kita memiliki banyak sekali keterbatasan. Mulai dari tidak bisa tatap muka, kemudian masalah ketercapaian kurikulum yang mungkin tidak akan bisa maksimal, hingga pada akhirnya kemudian pemerintah membuat kurikulum kondisi darurat, disederhanakan sedemikian rupa, tidak seperti yang kita pakai kemarin ketika masa normal. Kenapa? Karena memang ini disesuaikan dengan kondisi yang saat ini sedang ada di lapangan. Dibuat sesederhana mungkin dan diberikan kelonggaran kepada masing-masing sekolah untuk menerapkan kurikulum kondisi darurat ini. Kemudian, seperti kita ketahui bersama, bahwa masa pandemi ini membuat dan memaksa sebagian besar guru untuk melek IT, yang tadinya mungkin tidak bisa buka laptop, tidak bisa buka program ini itu, bahkan mungkin ini dianggapnya barang baru ya bagi sebagian besar guru, mau tidak mau, suka tidak suka, sejak pandemi datang membuat kita terpaksa harus belajar. Awalnya terpaksa, tapi bagaimanapun juga keterpaksaan ini harus kita jalani dengan lapang dada, dengan sukacita, dan pastinya dengan ikhlas. Karena kalau kita tidak menjalin dengan ikhlas, maka kita tidak bisa menciptakan suasana pembelajaran jarak jauh menjadi bermakna dan menyenangkan. Karena bagaimanapun juga hati itu harus hadir ya ketika kita sedang menghadapi siswa-siswa kita. Karena itu akan berefek langsung kepada siswa kita kalau kita mengajar mereka, mendidik mereka dengan tidak sepenuh hati, hanya sekadar menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai guru. Kita tidak bisa seperti itu karena bagaimanapun juga sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru sudah tercetak gitu ya, bahkan kalau perlu tuh terpasang gitu di atas kepala kita, kita itu guru. Jadi bagaimanapun juga kita harus menyikapi pandemi ini dengan bijak dan pastinya memikirkan bagaimana ke depannya supaya pembelajaran ini bisa berjalan tetap baik, kondusif, dan pastinya bermakna dan menyenangkan untuk siswa-siswa kita. Selain pandemi yang melanda berbagai negara di belahan dunia ini, era digital dan era industri 4.0 ini yang saat ini kita hadapi itu memang juga sudah memaksa kita ya, walaupun mungkin kemarin-kemarin kita belum terlalu dipaksa untuk bisa melek IT, tapi dengan hadirnya pandemi ini,
ini ya bagi sebagian besar orang mungkin ini dianggapnya sebuah musibah, buat kita juga ini mungkin ujian. Tapi bagi sekelompok orang tertentu ini juga merupakan anugerah, termasuk saya sendiri gitu. Jadi kalau bukan karena pandemi ini mungkin saat ini saya belum bisa membuat video pembelajaran. Dan juga bagi sebagian guru mungkin yang kemarin-kemarin belum melek IT ya, mungkin kalau nggak ada pandemi mereka nggak akan belajar bagaimana caranya mengoperasikan komputer, bagaimana caranya mengakses sosial media, menggunakan kelas-kelas digital, bagaimana caranya itu semua, mungkin mereka tidak akan pernah belajar. Atau kalaupun belajar, ya hanya sedikit-sedikit gitu. Nah, sejak pandemi datang ini, mau tidak mau kita semua mempelajari hal-hal baru, termasuk saya mempelajari bagaimana cara membuat video pembelajaran, bagaimana meningkatkan skill saya sebagai guru, terutama yang berkaitan dengan IT, karena ini akan saya gunakan ke depannya untuk menunjang proses pembelajaran. Oke, kemudian kita juga tahu pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya ya, mulai dari penyederhanaan kurikulum, bahkan kemudian memberikan bantuan kuota kepada para siswa dan juga kepada para pendidik. Nah, semoga bantuan ini segera merata sampai kepada seluruh siswa dan juga kepada seluruh guru di seluruh pelosok Indonesia, karena memang pemberian bantuan ini masih berjalan secara bertahap ya teman-teman ya. Oke, kemudian hal penting yang juga tidak boleh luput dari kita bagaimana arah pendidikan ini setelah pandemi, yang pasti kita harus tetap menekankan pendidikan karakter. Ya, walaupun kita tidak bertemu dengan siswa kita secara langsung, kita masih bisa menanamkan pendidikan karakter melalui video conference yang seperti kita lakukan kepada siswa kita hampir setiap hari ya, baik itu melalui Meet, melalui Zoom, melalui Teams, atau melalui platform lainnya. Kita tekankan kepada mereka bagaimana etika-etika ketika melakukan Vkon gitu. Jadi mulai dari belajar mute, kemudian on off kamera, dan juga bagaimana adab-adab pentingnya ketika mereka sedang berhadapan dengan kita walaupun lewat kamera. Jadi walaupun mereka itu ada di rumah, kita tetap ajarkan adab sama mereka. Kalau di depan kamera itu kita harus bagaimana sih gitu. Jadi walaupun mereka di rumah terpisah oleh kita, tetap kita kenalkan adab-adabnya. Misalnya mereka harus tetap duduk rapi, mendengarkan, mematikan mikrofon ketika orang lain berbicara, mohon izin bicara jika memang mereka ingin menyampaikan pendapat mereka. Jadi yang kelihatannya sepele ini tetap harus dikenalkan sama mereka karena ini berkaitan dengan etika. Jadi etika ini tidak hanya terjadi ketika kita tatap muka dengan mereka di sekolah, tapi walaupun lewat dunia maya, lewat video conference, kita tetap harus mengenalkan etika-etika seperti ini. Kemudian untuk model pembelajarannya itu sendiri, berkaitan dengan masa pandemi yang saat ini sedang terjadi, kita sebagian guru sebenarnya tanpa kita sadari sudah mulai menerapkan model pembelajaran yang baru ya, entah itu flip classroom, atau mungkin blended learning, dan juga masih ada pembelajaran yang lainnya. Nah, terkait dengan mungkin nanti memasuki era new normal, mendekati masa-masa pandemi ini berakhir, pastinya akan ada banyak perubahan ya dalam dunia pendidikan kita. Mungkin nanti siswa kita tidak bisa langsung sekaligus hadir ke sekolah, entah itu secara bertahap mungkin separuh-separuh dulu, atau mungkin nanti dibuat shift-shift per gelombang. Nah, kita bisa menggunakan model pembelajaran blended learning. Nah, model pembelajaran blended learning ini itu pembelajaran yang menerapkan setengah tatap muka, setengah tatap maya. Jadi ini sangat pas sekali ya kalau kita terapkan nanti setelah memasuki masa new normal atau ketika sekolah sudah mulai diizinkan dibuka kembali, pastinya akan banyak sekali penyesuaian-penyesuaian dan tidak mungkin sekaligus kita langsung masuk semua sekolah gitu langsung hadir hari itu juga. Pasti akan dibuat gelombang secara bertahap. Kita bisa gunakan model pembelajaran blended learning yang tadi saya bilang separuh-separuh. Jadi separuh tatap muka, separuh tatap maya. Jadi nanti bisa dibuat shift-shiftan tekniknya seperti itu. Jadi nanti berapa hari datang ke sekolah, berapa hari nanti mereka di rumah. Nah, kita bisa gunakan model pembelajaran blended learning terintegrasi dengan kelas digital yang ada di rumah belajar sebagai salah satu platform yang kita bisa gunakan. Jadi kalau teman-teman belum mengenal apa sih rumah belajar itu, nah jadi rumah belajar itu adalah sebuah portal pendidikan yang disediakan secara gratis. Nah, gratis ini nih ya, secara gratis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pusdatin, dulunya Pustekom, itu menyediakan berbagai fitur, ada banyak sekali fitur-fitur menarik yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh para guru, siswa, dan bahkan orang tua untuk menunjang program pembelajaran jarak jauh. Jadi
salah satu fitur penting yang ada, fitur utama yang ada di rumah belajar itu adalah kelas digital. Jadi kelas digital ini kelas maya, ya sama seperti kelas-kelas digital lainnya yang mungkin sudah digunakan oleh teman-teman guru semuanya, seperti kayak misalnya Google Classroom atau Edmodo atau dari sekolahmu atau yang lainnya, itu sama gitu. Jadi pada prinsipnya sama karena ini adalah model kelas digital. Di kelas digital ini sama seperti kelas yang kita hadapi sehari-hari di sekolah. Bedanya kalau kelas digital ya kita mengaksesnya secara online. Jadi kita punya murid juga nanti di situ, siswanya bisa kita masukkan ke dalam kelas kita, kemudian kita juga bisa masukkan guru-gurunya nanti bagaimana, dan kita juga bisa melibatkan sekolah sebagai penyelenggara. Jadi di kelas digital ini kita bisa memasukkan materi, bisa memasukkan soal-soal dan juga hal-hal lainnya seperti halnya di kelas-kelas maya lainnya yang sudah kita jalani selama ini. Nah, bedanya kalau di kelas digital yang ada di rumah belajar ini pastinya gratis, disediakan memang khusus untuk dimanfaatkan oleh seluruh guru dan juga seluruh siswa se-Indonesia. Bahkan teman-teman guru pun bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan seluruh guru dari berbagai pelosok di Indonesia karena di sana itu kelas mayanya itu, kelas digitalnya itu banyak ya, tidak hanya dari satu wilayah, tapi dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga bisa mengintegrasikan kelas maya kita nanti dengan sumber belajar yang ada di rumah belajar itu sendiri. Di rumah belajar, sumber belajarnya itu banyak sekali ya, mulai dari konten yang berupa video, berupa audio, bahkan berupa web. Jadi nanti bisa dipakai dan integrasikan ke dalam kelas digital kita atau kelas maya yang sudah diampu oleh kita nanti di portal rumah belajar. Jadi memang mau tidak mau uh, arah pendidikan kita ke depan diharapkan nantinya memang semuanya berkaitan dengan digital. Jadi suka tidak suka para guru memang harus melek IT dan lebih melek lagi karena memang ini akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai guru dan juga menunjang proses pembelajaran yang kita jalani dan kita hadapi ke depannya. Jadi sebagai guru, sebagai orang tua dan juga sebagai siswa kita harus sudah mulai lebih melek kepada IT, apalagi kita ini sekarang ada di era revolusi industri 4.0. Bahkan siswa-siswa kita sendiri pun mereka ini termasuknya generasi milenial dan juga generasi alfa ya, terutama untuk siswa yang masih di usia PAUD gitu, yang baru-baru lahir itu mereka sudah masuk sebagai generasi alfa. Jadi memang mereka itu lebih apa namanya intens dan terpapar oleh teknologi. Jadi sebagai orang tua dan juga sebagai guru kita harus lebih bijak gitu. Jangan sampai nanti siswa kita, anak kita itu lebih jago dan lebih melek IT daripada kita sendiri. Jangan merasa terbatasi oleh usia. Usia boleh jadi suatu ukuran, tapi jangan jadikan batasan untuk kita terus belajar dan berkarya. Jadi untuk teman-teman guru yang mungkin saat ini merasa, aduh saya sebentar lagi pensiun, aduh saya mah udah usia segini, nggak usah lah belajar gitu. Jangan putus asa, tetap semangat ya. Tetap semangat karena belajar tidak kenal usia, belajar tidak kenal batasan. Seperti yang Rasul minta, Rasul ajarkan ya, bahwa kita harus tetap menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Artinya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita tetap harus belajar dan jangan pernah putus asa. Terus belajar, terus berkreasi, terus berinovasi agar kita bisa menjadi guru yang menginspirasi. Mungkin itu Bang Fatta yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih. Bu Alin, mungkin ini apa, kalau dari orang tua, ini kita diskusi aja, ngobrol aja, berdialog santai ya, Bapak Ibu semua. Jika ada yang ingin bicara, Iya, silakan betul. aja. Santai aja. Ya, santai aja. Jadi tidak seperti seminar atau apa, temanya juga Iya, betul. ya ngeri-ngeri sedap. Nanti kalau ada yang ingin berbicara, Biar jangan tegang. ya ada Mas Akri di sini, ada Bu Eli, ada Bu Nevianti, dan Mas Awan, dan yang lainnya. Mungkin sedikit ini aja, Bu, ya Bu Alin. Jadi dari pandangan Ya. wali murid itu, wali murid ya, wali murid, ini menurut Ya, pandangan Bu Alin aja. Wali murid kan ini udah banyak sekali nih aplikasi nih, ada aplikasi Classroom, ada aplikasi ya A B C D sampai Z lah, sampai ada rumah belajar dan yang lainnya. Mungkin mereka agak sedikit bingung antara mana yang harus dipilih. Nah, mungkin kalau kelebihan dari rumah belajar itu selain gratis, bagi mereka pasti bertanya, ini apa sih kalau seandainya gratis, selain itu apalagi yang bisa kita dapatkan dari rumah belajar. Mungkin bagaimana tanggapan dari Bu Alin? Iya, baik.
Selain gratis, pastinya rumah belajar ini juga menyediakan fitur-fitur yang nggak kalah menariknya ya, selain hanya berupa kelas digital ya. Jadi salah satu fitur yang sangat digemari oleh anak-anak manapun, rata-rata anak-anak itu kan senang bermain, ada satu fitur menarik namanya Edu Game. Wah, ini dari namanya aja udah kelihatan ya, Edu Game. Jadi ini Edu Game ini bisa kita implementasikan juga ke dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran game based learning untuk kita para guru. Jadi Edu Game ini adalah sebuah fitur di mana siswa itu bisa bermain di situ secara gratis, bahkan tanpa perlu buat akun pun mereka bisa menikmati, tapi tidak hanya sekedar bermain. Jadi di dalam permainan itu banyak sekali terselip materi-materi pembelajaran yang tanpa disadari sebenarnya mereka tuh sambil bermain ya belajar. Jadi memang Edu Game ini memang sengaja diciptakan dan dirancang untuk para siswa mereka belajar tentang suatu materi, tapi mereka tidak merasa sedang belajar sebetulnya. Kayak contohnya ya, kayak misalnya permainan menata bola. Di sana ada permainan menata bola. Jadi mereka itu akan menata bola-bola itu ketika belajar tentang perbandingan bilangan. Dan bilangannya pun disesuaikan dengan kemampuan siswa. Mulai dari yang satuan, puluhan, ratusan, sampai ribuan. Jadi cocok banget untuk siswa sekolah dasar terutama ya, nggak usah sekolah dasar, kayaknya untuk yang SMP pun ketika kita berikan angka yang berupa ribuan, mereka pasti akan berpikir dulu nih gitu ya, ini lebih besar atau lebih kecil ya bilangannya. Jadi itu ada permainan seperti itu di dalam rumah belajar. Ketika siswa harus mengenal bilangan dan perbandingan, juga nilai tempat itu ada. Bahkan untuk penjumlahan dan pengurangan, untuk kemudian pelajaran fisika, kimia pun ada loh, tentang unsur-unsur kimia itu di rumah belajar itu ada. Dan yang tidak kalah menariknya, untuk ekstrakurikuler pramuka pun ada permainannya ternyata di situ. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gali dan kita eksplor kalau teman-teman mau menggali atau mengeksplor rumah belajar itu sendiri. Gitu Bang Fatah. Oh gitu. Ya, Selanjutnya, Bu Alin, mungkin kalau rumah belajar ini untuk kalangan mahasiswa juga sudah ada masuk juga atau gimana Bu Alin ya? Karena banyak juga teman-teman bisa, mahasiswa bisa, mungkin. bisa. Ada juga berarti ya Iya, untuk banyak. kalangan. Bisa, bisa. Hmm. Bisa, jadi untuk para mahasiswa, terutama para calon guru ya, mahasiswa calon Ah, guru, bisa banget ini manfaatin rumah belajar untuk dijadikan nantinya salah satu sebagai portal pembelajaran yang bisa diaplikasikan nanti ketika mereka terjun ke lapangan. Mereka bisa buat akun terlebih dahulu kalau memang ingin mengeksplor lebih dalam. Kalaupun tidak mau buat akun, ya bisa aja hanya sekedar buka-buka gitu, tetap bisa menikmati kok. Tapi nanti untuk beberapa konten pembelajaran tertentu yang seharusnya bisa kita unduh, kemudian kita bisa nanti bagikan lagi kepada murid kita, itu mereka tidak bisa kalau tidak buat akun dulu di dalam rumah belajar. Jadi di rumah belajar itu ada juga modul-modul pembelajaran, terus kemudian video dan juga beberapa konten-konten pembelajaran lainnya yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita unduh gitu. Jadi ada, tapi kalau nggak login ya nggak bisa ngunduh, tapi tetap bisa make oh gitu. gitu. Kalau ini Bu Alin, kan banyak juga ya guru-guru yang maksudnya sudah ingin mencapai masa pensiunnya, ya entah itu Iya. umurnya sudah 55, 56 sampai dengan 60 mendekati masa pensiun. Ada tidak dari teman-teman sahabat rumah belajar itu punya program khusus ya kepada guru-guru yang sudah termasuk ya usia yang sudah mendekati pensiun. Jadi kemana sebenarnya guru-guru ini bertanyanya gitu? Atau maksudnya ada komunitas khususnya yang akan terjun untuk guru-guru seperti itu atau bagaimana? Iya, baik. Untuk teman-teman guru, yang mungkin mendekati masa-masa usia pensiun, pastinya, saya, minta tolong ya sama teman-teman guru juga, yang pasti nomor satu jangan patah semangat dulu, itu dulu ya. Jangan patah semangat dulu, tetap semangat untuk belajar. Karena saya juga, kebetulan punya banyak beberapa teman yang memang sudah mendekati usia pensiun ya, tapi mereka alhamdulillah tetap semangat. Jadi, sebagai, apa namanya, salah satu teman gitu, di lingkungan sekolah kalau kita punya teman yang memang sudah masuk usia pensiun, pertama kita rangkul dulu. Kita berikan semangat, kita rangkul supaya jangan patah semangat untuk belajar, itu dulu satu. Nah kemudian untuk dari komunitas, rumah belajar sendiri, kami dari sahabat rumah belajar Provinsi DKI pun ada loh ternyata yang memang usianya itu sudah mendekati masa pensiun juga. Dan tapi beliau tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi
kalau misalnya teman-teman guru yang mungkin mendekati usia pensiun atau 50 ke atas, jika ingin tetap belajar, boleh menghubungi kami. Menghubungi saya, nanti saya akan bantu untuk menghubungi teman-teman saya yang lain untuk bersama-sama memberikan sosialisasi atau arahan yang dibutuhkan terkait dengan rumah belajar. Oke. Begitu Bang Fatah. Oke, terima kasih Miss Alin. Mungkin ya ada setengah jam ke depan, mungkin ada yang bisa ditampilkan oleh Miss Alin tentang sedikit preview tentang rumah belajar itu. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bisa diperhatikan ya dengan seksama bagaimana tampilannya, bagaimana fitur-fitur yang ada di dalamnya, yang mana tentu menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, untuk Bu Alin dipersilakan untuk boleh share screen ya. Oke, sebentar ya. Oke, saya izin share screen ya, Bang Fatah dan teman-teman guru semuanya. Ya, baik. Ya, ini bukan untuk teman-teman guru aja ya, Bu. Jadi teman-teman semua, kalau ada adiknya atau kakaknya ya yang sedang belajar atau apa, bisa dikasih tahu nih, ini adalah program bagus dari Kemendikbud, yaitu program rumah belajar. Ayo diajak bareng-bareng. Bisa banget tahu gitu ya. Bisa banget kok. Dan alhamdulillah ini betul. ada ya bahkan mungkin nanti Iya, oke. Nah, jadi nanti teman-teman ketika teman-teman ingin mengakses rumah belajar, teman-teman bisa mengetikkan alamatnya di belajar.kemdikbud.go.id. Nanti saya akan tuliskan di kolom chat ya. Atau kalaupun misalnya nggak hafal ini alamatnya apa, ketik aja di pencarian Google gitu ya, portal rumah belajar gitu. Nanti akan nongol tuh seperti itu. Nanti akan nongol langsung di sini portal rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ketika kita buka pertama kali halamannya yang akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kita scroll aja ke bawah. Nah, ini penjelasan tentang rumah belajar itu sendiri. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita bisa lihat di sini ada fitur-fitur yang bisa kita jelajahi. Ada 4 fitur utamanya. Ada kelas maya, ada sumber belajar. Mohon maaf, ya? Udah share screen belum? Sudah? Sudah di sini sudah share screen, sudah munculkah di layar? Belum, oh, gitu. belum. Coba mungkin saya stop dulu ini share screen dari saya. Coba saya ulang. Saya ulang dulu ya, saya ulang lagi. Oke, silakan Bu. Oke. Nah, ini dia. Oke, bagaimana sudah muncul? Oke, siap, udah muncul Bu. Oke, saya ulang lagi sedikit ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin mengakses portal rumah belajar, bisa langsung masuk ke webnya di belajar.kemdikbud.go.id. Atau kalau teman-teman tidak bisa menuliskan ininya, tidak hafal, nanti ketik aja portal rumah belajar, nanti akan muncul ya. Akan muncul langsung ketika kita ketik portal. Nah, tuh langsung akan muncul pilihannya, langsung aja diklik yang belajar.kemdikbud.go.id. Ini adalah halaman utamanya. Nah, ini dia halaman utamanya. Tinggal teman-teman scroll aja ke bawah kalau teman-teman mau lihat ada fitur apa aja sih di sini yang bisa kita pakai. Nah, ini ada 4 fitur utama yang bisa teman-teman jelajahi. Kemudian di bawahnya kalau kita klik lihat selengkapnya, ini ada juga fitur pendukung. Jadi selain fitur utama, ada juga fitur pendukung. Nah, tadi yang saya bilang terkait dengan bagaimana arah pendidikan kita pasca pandemi, kita bisa menggunakan kelas maya ini sebagai salah satu learning management system untuk kelas kita yang akan kita gunakan. Nah, selain itu teman-teman juga nanti bisa mengunduh berbagai sumber belajar atau konten-konten pembelajaran yang dibutuhkan atau yang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua di sumber belajar. Nah, kemudian juga di sini ada bank soal, banyak sekali kumpulan-kumpulan soal yang dibuat oleh guru-guru se-Indonesia. Jadi tidak hanya satu guru yang berperan di sini, tapi seluruh guru di Indonesia punya kontribusi terhadap soal-soal yang ada di sini. Bahkan teman-teman sendiri di sini pun bisa loh ikut berkontribusi untuk memberikan konten-konten pembelajaran yang sudah teman-teman mungkin buat. Nanti bisa diunggah ke dalam sumber belajar. Nah, lalu di sini nanti ada laboratorium maya, di mana lab maya ini adalah sebuah fitur yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran yang sifatnya praktikum atau simulasi. Nah, ini fitur pendukungnya ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk pelatihan guru-guru nih, kemudian juga ada edu game. Nah, kali ini
saya ingin memperkenalkan EduGame untuk bisa kita implementasikan nantinya ke dalam kelas kita dengan model pembelajaran game-based learning. Banyak sekali sebenarnya fitur-fiturnya ya, tapi kita nggak mungkin bahas satu-satu untuk hari ini karena membutuhkan waktu yang sangat banyak sekali. Nggak mungkin selesai semua fitur itu dalam satu hari. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, kalau teman-teman mau mengakses EduGame, tinggal diklik saja EduGame ini. Tanpa harus login ya, ini saya buka tanpa login loh ya. Bisa langsung dipakai. Nah, kita scroll ke bawah. Tuh, ada banyak sekali loh daftar permainannya yang bisa kita pakai. Tinggal kita klik saja lihat selengkapnya. Nah, tinggal kita klik lihat selengkapnya. Tuh, banyak banget permainannya. Nah, ini tadi yang saya bilang, unsur adventure ini kita pakai untuk mengenalkan ekstrakurikuler kepramukaan. Ini bisa kita pakai. Jadi lengkap ya. Tidak hanya pelajaran untuk guru-guru kelas saja, untuk guru bidang studi pun guru pelajaran ada. Bahkan ekskulnya pun ada. Saya coba buka satu ya Bang Fataya, permainannya ceritanya ini adalah permainan menata bola yang tadi saya bilang. Nah, permainan menata bola ini dipakai untuk mengenalkan materi matematika terkait dengan perbandingan bilangan lebih besar lebih kecil. Nah, di sini keterangannya itu adalah untuk SD kelas 2, tapi kita juga bisa pakai ini untuk kelas tinggi seperti kelas 4, 5, 6 karena nanti di sini pilihannya bilangannya tidak hanya bilangan puluhan, tapi sampai ke bilangan ribuan. Nah, untuk memainkannya kita langsung aja klik main. Tuh, ada pilihannya ya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Kalau untuk siswa kelas 2 mungkin kita kenalkan dari yang satuan dulu. Nah, seperti ini. Di sini ada petunjuknya, cara bermainnya. Nah, kalau kita sudah jelaskan kepada siswa dan siswa sudah paham bagaimana cara mainnya, kita bisa langsung klik mulai. Nah, jadi nanti ini cara bermainnya, siswa pertama suruh meletakkan bilangan yang ada di atas ini ke dalam kolom-kolom yang ada di sini atau di sini yang sesuai dengan operasi matematikanya lebih besar atau lebih kecil. Jadi nanti bilangan yang di sini harus lebih besar dari bilangan yang di sini. Bilangan yang disediakan adalah 5 dan 7. Minta mereka untuk memilih. Dan nanti kalau yang di sebelah sini, itu yang lebih kecil. Di sini ada waktu yang berjalan ya. Kotak-kotak ini nanti akan muncul warna hijau. Kalau warna hijaunya full sampai ujung sini, itu berarti waktunya sudah habis. Nah, bulatan-bulatan kecil yang di sebelahnya ini menunjukkan jumlah soal yang harus diselesaikan. Kalau misalnya hijaunya sudah penuh sampai sini, tapi kita belum selesai mengerjakan 10 soal ini, maka kita kalah atau game over. Oke, kita coba satu nih ya. Misalnya, nih kita masukkan 7 di sini. Diklik aja, diklik, ditarik, seret. Nah, taruh di sini. Kemudian angka 5-nya kita tarik, kita letakkan di sini. Oke, seperti itu. Kalau misalnya batal, salah, salah nih kebalik, klik aja batal. Tuh, tinggal kita tukar lagi posisinya. Seperti itu ya. Oke, kita coba dulu ya yang pertama ya. Kemudian di sini untuk lebih kecil, kita masukkan 3. Dan angka 9 di sini. Nah, kalau sudah meletakkan bola-bolanya seperti ini, kita tinggal klik cek jawaban aja. Nah, kalau di sini bacaannya lanjut, berarti jawaban kita sudah benar. Kita sudah menyelesaikan satu soal. Tapi kalau jawabannya salah, nanti akan ada bacaannya, keterangannya salah. Nah, ini lihat ya, hijaunya sudah menyala, artinya kita sudah menghabiskan waktu satu kotak. Di sini tersedia beberapa kotak yang harus segera kita selesaikan, jangan sampai waktunya habis. Nah, kita klik saja lanjut. Nah, sekarang kita coba nih, kalau misalnya jawabannya salah, apa kira-kira yang muncul ya? Nah, kita coba nih, ceritanya jawabannya salah nih ceritanya nih. Kita cek jawaban. Nah, di sini muncul notifikasinya, jawaban salah, ayo coba lagi. Nah, kita akan coba lagi sampai jawabannya benar. Kita minta siswa kita lakukan ini berulang-ulang sampai mereka bisa menjawab seluruh pertanyaan dengan benar. Nah, seperti itu. Cek jawaban. Nah, seperti itu Bang Fata. Barangkali Bang Fata atau teman-teman di sini mau coba nih game edukatifnya seperti ini. Boleh juga loh. Mungkin mau Walin gantian ini share screen kalau Bang Fata. pakai Walin kalau seandainya pakai Ya. handphone juga bisa berarti ya? Oh, bisa banget. Iya, Iya, tadi saya mungkin ada belum yang infokan bertanya, ya. mungkin ada yang bertanya Jadi, juga. iya, jadi aplikasi rumah belajar ini sudah tersedia loh di Android kita, di Play Store itu sudah ada. Nanti teman-teman bisa mengunduh, buka aja langsung Play Store-nya, cari rumah belajar. Nanti bisa langsung diunduh, diinstal di handphonenya untuk bisa digunakan bersama siswa-siswanya atau juga nanti kalau misalnya tidak mau
unduh aplikasi, mungkin karena memorinya terbatas ya, di handphone udah nggak cukup lagi, langsung aja buka dari browser. Browser yang ada di handphonenya, boleh dari Chrome gitu ya, boleh juga dari UC browser atau browser apapun yang ada di perangkat handphone bisa digunakan dengan mengetikkan alamat tadi, belajar.kemdikbud.go.id, kalau nggak mau unduh aplikasinya. Tapi kalau memang mau praktis, biar bisa dibawa kemana-mana, karena kan mobilitas kita kan biasanya lebih banyak di handphone ya daripada di laptop, itu bisa banget langsung aja diunduh di Play Store, cari nama aplikasinya Rumah Belajar, itu ada di Play Store bisa. Nah gitu Bang Fatah. Mungkin Bang Fatah mau coba gantian nih buka ininya edu game-nya, masih banyak loh game-game lainnya yang menarik, tidak hanya menata bola, bisa disesuaikan dengan kebutuhan nanti ketika kita mengajar, gitu Bang Fatah. Oh gitu. Nah, ini bisa kita klik lagi. Bisa, bisa. Kalau Bang Fatah mau coba boleh nih langsung share screen gitu, boleh banget Oh gitu. gitu. Oke, Nah, udah kalau boleh kita nanti. misalnya iya, kalau Ya. boleh. Nanti siap dan nanti saya coba dah Bu. Nanti lama lagi saya kedemenan, Oke. nanti kelamaan lagi mainnya. Oh, nah iya, kemarin saya coba loh, ini saya coba dengan beberapa guru dan mereka itu asik banget gitu ketika mereka udah nyoba sampai ada beberapa guru yang bilang, aduh bisa lupa masak nih, keasikan main gitu. Awalnya mereka itu ketika baru buka webnya bingung, ini mana yang harus diklik, mana gitu. Dan memang kebetulan teman saya yang mengakses ini tahun depan mau pensiun beliau. Tapi ternyata ketika saya kenalkan rumah belajar ke beliau, itu beliau luar biasa sekali antusiasnya. Wah, bisa buat cucu saya, katanya gitu. Jadi ternyata usia tidak jadi batasan ya teman-teman, walaupun teman-teman mungkin berapa bulan lagi pensiun atau tahun depan mau pensiun, teman-teman tetap bisa menggunakan rumah belajar ini untuk kemudian nanti dipakai bersama anak cucunya. Jadi tidak hanya terbatas untuk para guru saja, gitu Bang Fatah. Oke, sip sip. Ya, terima kasih Miss Ya, Alin nih ini ya banyak. untuk ininya Ya, rumah belajar tentu sangat menarik, mendidik dan mencerahkan juga untuk kita semua. Jadi buat teman-teman bagi yang ingin bertanya atau ada yang ingin ingin didiskusikan, dipersilahkan. Tapi mungkin gini Bu ya, saya ingin bertanya kepada Bu Alin. Tentu program rumah ya. belajar ini kan berlangsung tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, ya Bandung dan lain sebagainya. Tentu ada dari daerah-daerah terpelosok ya 3T terdepan ya, yang paling ujung dari bangsa Indonesia ini mungkin yang paling jauh itu dari mana Bu ya? Ada Bu Alin ya? Dari Duta Rumah Belajar ini. Iya, jadi Duta Rumah Belajar ini merata ya satu provinsi ya se-Indonesia 34 provinsi bahkan sampai ke Papua pun ada. Dan ini tadi saya lihat di Instagram di salah satu akunnya Duta Rumah Belajar, mereka sedang mengadakan acara sosialisasi juga terkait penggunaan rumah belajar untuk daerah 3T gitu. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada info-info seperti itu terkait dengan acara seperti itu, saya bisa infokan, saya bisa share linknya ke Bang Fatah untuk kemudian Bang Fatah share kembali ke teman-teman lainnya. Barangkali teman-teman lain ingin mengetahui bagaimana sih perkembangan rumah belajar itu sendiri dan terkait implementasinya untuk daerah 3T. Kemarin baru tadi saya lihat, cuma saya tadi nggak begitu ngeh gitu ya untuk pelaksanaannya kapan. Kalau memang waktunya masih jauh, nanti bisa saya share sehingga teman-teman bisa bergabung di acara itu. Begitu Bang Fatah. Oke, terima kasih Bu Alin. Mungkin dari Bapak Ibu semua dan rekan-rekan ya, rekan-rekan mahasiswa dan yang lainnya bisa bertanya kepada Bu Alin tentang perihal bagaimana arah pendidikan pasca pandemi ini. Ini tidak terbatas hanya kita bicara rumah belajar, tapi ada beberapa poin juga yang mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Alin. Saya persilahkan, boleh langsung di-unmute saja. Ya teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya mungkin alhamdulillah nih kalau tidak ditanyakan berarti sudah agak ya ada pencerahan Tercerahkan ya. tercerahkan dari Bu Alin ini. Oh iya Bu Alin, ini saya mau nanya lagi nih Bu Alin terkait Boleh. ya tentu kendala terbesar dari rumah belajar ini kan aplikasi ya. Apa maksudnya teknologi ya tidak bisa dipungkiri kalau kaum kota mungkin kalau orang-orang yang hidup di kota dan terpenuhi segala kebutuhannya tentu tidak akan kesulitan untuk mengakses rumah belajar ini. Tapi ada beberapa saudara-saudara kita, teman-teman kita, adik-adik kita mungkin yang belum beruntung, yang untuk memegang handphone pun sulit, apalagi memegang laptop gitu. Mungkin dari
teman-teman rumah belajar ya, terutama Bu Alin ini bagaimana menyikapi hal tersebut gitu. Ya, ketika dulu ada apa namanya, ada bimtek mungkin dari Kemendikbud, apa yang disampaikan di sana. Oke, terima kasih Bu Alin, bisa dijawab. Iya, oke, baik Bang Fathah. Jadi di dalam rumah belajar ini, selain menyajikan konten-konten yang berkaitan dengan teknologi digital, rumah belajar ini juga menggandeng partner-partner lainnya yang disediakan oleh kementerian, seperti misalnya televisi edukasi, radio edukasi. Nah, itu semua bisa diakses tanpa membutuhkan jaringan internet. Bisa, jadi mereka bisa juga diakses secara offline. Jadi saya punya sebuah modul tentang rumah belajar yang dijelaskan di situ bahwa rumah belajar itu menggandeng partner-partner tertentu yang bekerja sama dengan kementerian untuk bisa diakses konten-kontennya secara offline, terutama untuk daerah-daerah mungkin yang memang memiliki keterbatasan sinyal. Nanti bisa saya share Bang Fathah modulnya untuk kemudian Bang Fathah bisa bagikan kembali dengan teman-teman Bang Fathah. Ada nanti. Jadi memang di sini rumah belajar itu bekerja sama juga ya dengan radio edukasi dan TV edukasi. Tadi saya tidak sempat menunjukkan ya di bawah itu ada partner-partnernya sebenarnya mereka itu di situ yang berkaitan yang dengan tanpa membutuhkan akses internet. Jadi bisa diakses secara offline kok. Radio edukasi itu kan kalau di daerah itu biasanya mereka lebih kental ya jaringan radionya ya gitu. Mereka menggunakan sebagian besar jaringan radio gitu. Nah, ini sebentar Bang Fathah saya coba share screen sebentar ya tadi yang saya bilang itu. Nah, ini dia. Ya, dan Bapak Ibu ini semua dia. Sudah terlihat Bang Fathah? Terlihat? Nah, jadi ini dia. Nah, ini sumber belajar lainnya yang bisa digunakan untuk daerah-daerah tertentu yang memang masih minim sinyal ya, bisa diakses melalui radio edukasi, mobile edukasi, TV edukasi, e-modul. Ini disediakan juga dan bekerja sama dengan kementerian. Seperti itu Bang Fathah. Jadi memang untuk daerah-daerah tertentu yang memang masih memiliki keterbatasan sinyal bisa mengakses konten-konten pendidikan atau kalau mau berinovasi di dunia pendidikan ini melalui salah satu sumber belajar yang ada di sini. Gitu Bang Fathah. Tapi sebenarnya rumah belajar ini hadir sebelum pandemi Bu Alin ya. Jadi buat teman-teman semua jadi buat teman-teman semua yang ada di sini perlu diketahui juga bahwa rumah belajar ini bukan ujuk-ujuk hadir ketika pandemi itu melanda negeri kita gitu. Tapi jauh sebelum pandemi ada, sudah ada program rumah belajar, makanya ada duta rumah belajar tahun sekian. Betul sekali. Ya, itu informasi tambahan dari Bu Alin dan dari saya kepada teman-teman semua agar pembelajaran di kelas maupun di luar kelas itu nantinya tidak hanya semata-mata tatap muka saja, tapi bagaimana pembelajaran online karena sudah masuk zaman seperti saat ini kita sama-sama menyesuaikan. Ya Bapak Ibu, sekali lagi bagi yang ingin bertanya, ya mungkin malu-malu nih Bu Alin nih, atau karena sudah terlalu dewasa atau apa jadi bingung. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Berat kali Bang. Mungkin ngelihat judulnya berat jadi mereka agak ngelihat judulnya tuh agak berat jadi kayaknya gimana gitu, agak wow gitu loh. Ya tapi kalau untuk Miss Alin sendiri tentang judul meneropong arah pendidikan, ya dari Miss Alin sendiri ketika kita bicara meneropong pasca pandemi, tentu salah satu indikator kesuksesan pembelajaran itu tidak hanya sekedar di kelas saja atau di sekolah, tapi nanti ada pembelajaran juga yang lewat online atau dari media-media yang sudah disediakan. Menurut Bu Alin gini, kedepannya setelah pandemi, ya insya Allah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa segera mungkin pandemi ini berlangsung. Kira-kira ya pandangan Bu Alin ini prediksinya seperti apa nanti setelah pandemi usai pembelajaran ini, ataukah hanya stuck seperti ini? Jadi ketika masuk kelas udah semuanya dilewatin nih, dilupain. Jadi rumah belajar, classroom semuanya udah lupa aja. Jadi itu sekedar momentum aja. Ya, jadi musiman. Jadi ketika udah masuk kelas ya udah goodbye semuanya, atau bakal berkelanjutan seperti itu. Bagaimana Bu Alin tanggapannya? Iya, kalau saya sendiri secara pribadi ya sebelum pandemi ini memang sudah mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran yang saya lakukan selama di kelas. Jadi
kayak misalnya siswa-siswa saya itu sudah pernah saya kenalkan sebelumnya dengan Google Sites. Jadi mereka sedikit belajar mengakses situs sederhana yang saya buat di Google Sites. Jadi ini sudah masuk model pembelajaran blended learning juga sebenarnya ya. Jadi saya sudah kenalkan itu sama mereka. Kemudian saya kenalkan video lip sync tentang video-video pembelajaran yang saya buat. Jadi sebenarnya kalau untuk siswa saya sendiri yang tahun lalu itu TIK itu bukan barang baru buat mereka. Dan memang saya sendiri sebagai seorang guru pun berpikir bahwa kita itu kan memang sudah eranya ya, ini era revolusi industri 4.0, memang di mana saat ini itu kita sudah masuk di era digital, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengimbangi kondisi psikologis, kondisi lingkungan yang dihadapi oleh siswa kita. Jadi sekarang itu udah nggak zamannya lagi guru itu textbook gitu. Ayo buka halaman sekian anak-anak baca, itu udah nggak musim. Anak itu akan jenuh karena memang anak-anak sekarang itu terlahir di masanya teknologi sedang pesat-pesatnya berkembang. Jadi arah pendidikan kita ke depan mau tidak mau memang nanti akan menyesuaikan dengan era yang sedang terjadi, era digital. Jadi ya para guru pun harus gitu menguasai IT, apalagi sekarang ini kan mereka sudah dipaksa sedikit-sedikit ya untuk mengenal classroom lah, Edmodo, Quizzes, dan lain sebagainya, bahkan termasuk mengenal rumah belajar. Walaupun nanti pandemi sudah berakhir, kita tetap bisa mengimplementasikan kelas-kelas maya tadi sebagai salah satu penunjang. Jadi bukan salah satu utama, karena bagaimanapun juga kehadiran guru secara langsung tidak bisa digantikan. Secanggih apapun teknologinya, sekeren apapun platformnya, tidak akan mungkin bisa menggantikan kehadiran guru kepada siswa-siswanya. Tetap bagaimanapun guru yang memegang peranan penting. Bahkan kalau memang dalam diri seseorang itu sudah ada DNA guru, apapun medianya, mau ada teknologi kayak mau nggak ada teknologi, ada hambatan apapun, pembelajaran akan tetap berjalan dengan caranya si guru itu sendiri. Gitu. Jadi pendidikan yang diharapkan memang ke depannya lebih mengarah kepada era digital gitu. Jadi penguasaan kepada teknologi gitu. Apalagi kan memang sekarang udah zamannya ya anak-anak milenial, generasi alfa gitu. Ya sudah, kita sebagai guru ikut menyesuaikan, ikut belajar. Jangan bosen, jangan pernah berhenti belajar. Itu Bang Fatah. Ya, terima kasih Bu Alin. Ya, buat rekan-rekan semua yang sudah hadir, mungkin ada yang ditanyakan bagaimana arah pendidikan setelah pandemi ini, ya. Di sini dengan rumah belajar sebagai salah satu solusi. Jadi salah satu ya teman-teman ya, tidak jadi solusi plek gitu satu-satunya, tapi salah satu, ya bukan satu-satunya tapi salah satu dengan solusi-solusi yang lainnya. Mungkin dari teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dipersilahkan kembali bagi yang ingin bertanya. Ya, satu penanya, dua penanya dipersilahkan karena waktunya tinggal 9 menit lagi ya menuju pukul 17.00. Jika malu boleh di chat ya, di chat aja tulis apa pertanyaannya. Ya Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Sepertinya Bu Alin ini dengan mendengar penjelasan Bu Alin, alhamdulillah berarti tercerahkan lah buat teman-teman. Ya, mungkin sebelum di akhir ya, nanti kalau seandainya bertanya silahkan. Saya ingin bertanya kepada Bu Alin. Ya mohon maaf nih, bukan banyak nanya, tapi karena kita dialog, diskusi. Enggak apa-apa, Ya, kan kita Bu kan Alin, sharing. iya benar. Bu Alin, jadi gini Bu Alin, karena kita sudah ya insya Allah sebentar lagi masuk misalnya ya, jika pendidikan ini sebentar lagi masuk, ya amin, ya rabbal alamin. Apa yang perlu digenjot atau apa yang perlu diprioritaskan oleh para pendidik, ya, oleh para pendidik ketika nanti masuk ke dalam masa sekolah secara tatap muka kembali. Karena selama ini kan kita dijeki dengan persoalan online ya. Ketika masuk tentu harus ada satu hal yang menjadi gagasan revolusioner dari guru-guru itu. Jadi langkah yang tepat dan cepat bahkan pas untuk anak-anak itu seperti apa. Terutama kalau anak-anak yang ada di fase awal sekolah, kelas 1, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA, bahkan yang kuliah pun tanpa tatap muka gitu. Jadi mungkin menurut Bu Alin pada kesempatan kali ini, bagaimana tanggapannya, apa yang harus diprioritaskan ketika nanti di awal mungkin tahun baru atau tahun ajaran baru kita bertemu kembali dengan anak-anak. Terima kasih Bu Alin. Iya, ini berat ya Bang Fatah ya, karena ini akan jadi PR terberat untuk para guru.
ketika nanti sekolah sudah mulai dibuka kembali, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kalau saya pribadi berpendapat ketika nanti kita masuk kembali, langkah pertama yang harus dilakukan oleh para guru adalah merangkul siswa-siswa kita, membangun dulu ikatan emosional antara guru dengan siswa. Karena selama ini kan kita cuma tatap maya ya, hanya melihat mereka lewat foto, kemudian mereka kirim video tanpa ada interaksi langsung. Dan seperti pada umumnya orang-orang, nggak hanya anak-anak, orang dewasa juga namanya baru pertama kali ketemu, pasti kan akan merasakan canggung, kagok gitu, rasanya tuh malu-malu, takut. Nah ini yang harus dibangun terlebih dahulu dengan siswa-siswa kita. Apa namanya, kedekatan emosional, hubungan ini kita bangun dulu, kita rangkul dulu mereka, pendekatan kepada mereka, gimana caranya supaya mereka tuh mau dekat dengan kita. Karena memang nanti ketika sudah ketemu, itu pasti beda dengan di handphone, dengan chat itu beda. Nggak usah anak-anak. Ketika kita baru kenalan dengan seseorang pun, ketika kita cuma kenal lewat WA, chat aja gitu, terus tiba-tiba bertemu, itu pasti ada rasa kagok, rasa sungkan gimana. Nah, apalagi anak-anak yang memang mereka tuh masih memiliki banyak sekali keterbatasan, mereka punya rasa takut untuk mendekat dengan orang dewasa gitu. Jadi untuk pertama kali yang harus dilakukan oleh para guru ini membangun dulu ikatan emosional antara guru dengan siswa. Kita lakukan pendekatan, ya kita baik-baikin, kita rayu, ya bukan kemudian setelah baik terus kita galakin, enggak, tapi tetap ikatan itu harus dibangun dulu. Kita bangkitkan motivasi mereka. Itu dulu yang paling penting. Kita rangkul dulu. Terus belum lagi susah ya, agak sedikit susah mengubah kebiasaan yang mungkin selama ini sudah berjalan selama masa pandemi berapa bulan, mereka bangun siang, terus mereka terbiasa santai, nanti ketika masuk sekolah pasti mereka akan kaget. Nah, ini pelan-pelan. Jadi jangan tiba-tiba ketika masuk kita langsung menerapkan berbagai aturan sekolah harus bla 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 dari A sampai Z. Nanti datang masuk jam sekian, masuk jam sekian. Itu mereka pasti kaget. Jadi pelan-pelan penyesuaian. Pertama kita bangun dulu hubungan ikatan emosional antara guru dengan siswa, itu nggak mudah. Karena untuk siswa yang lama saja, untuk tatap muka yang secara langsung, itu membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bisa membangun kedekatan emosional antara guru dan siswa. Karena kalau ikatan emosional itu tidak terbangun, bagaimana murid percaya sama guru? Bagaimana guru bisa percaya sama murid? Itu memang butuh proses waktu yang lama. Jadi untuk pertama-tama ya bangun dulu kedekatan emosional antara guru dengan siswa, kita rangkul mereka, kita kasih motivasi. Setelah itu bertahap pelan-pelan mulai menyisipkan sedikit-sedikit aturan-aturan yang ada di dalam kelas kita tuh nanti seperti apa gitu. Itu Bang Fatah. Itu menurut saya loh ya. Oke, terima kasih banyak Bu Alin atas tanggapannya dan jawabannya. Semoga kita semua ya menjadi buat yang guru, menjadi guru yang tetap istiqomah dalam mendidik anak-anak, dan untuk teman-teman yang lain yang mungkin calon guru dan punya adik yang masih dalam proses pendidikan bisa saling semangat menyemangati ya. Untuk selanjutnya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, ada yang ingin bertanya? Oke, Bu Nevianti. Ya, silakan Bu Nevi. Silakan Bu Nevi, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah untuk tingkat apa aja gitu bisa mengakses rumah belajar ini? Apakah hanya batas untuk anak SD aja? Terus kedua, adakah tema kuis di dalam rumah belajar? Kalau dulu saya pernah buka tahun lalu tuh nggak terlalu banyak. Mungkin sekarang karena sudah kebutuhannya banyak, mungkin sudah banyak sekali yang diberikan. Terus yang ketiga, kayaknya kalau buka aplikasi ini kita nggak ada kontribusinya apa gitu. Jadi hanya sebagai konsumen aja, jadi kontribusi untuk rumah belajar itu sendiri, kita sebagai penggunanya itu apa gitu. Ya itu aja. Jadi biar enak gitu kita mendapatkan dari rumah belajar, tapi kontribusi kita sendiri di rumah belajar ini apa gitu. Ya itu aja. Terima kasih Bu Angelina, Bu Alin. Iya. Iya, aduh terima kasih banget Ibu. Ya ampun Ibu ternyata benar-benar concern dan pengguna rumah belajar ternyata ya, karena tahun lalu sepertinya sudah pernah mengakses. Iya, baik untuk yang pertama Ibu Nevi, untuk tingkat pendidikan apa saja, jadi rumah belajar ini hadir untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai SMK. Itu ya, untuk yang pertama itu. Kemudian untuk kuis, nah memang
kan ini kan portal rumah belajar seperti yang Ibu tadi sampaikan tahun lalu kok masih sedikit ya. Nah, nanti Ibu bisa membuka kembali portal rumah belajarnya, bisa dicek, barangkali sudah ada tambahan. Nah, kalau ternyata memang yang dibutuhkan oleh Ibu Nepi ini masih belum ada, terkait dengan pertanyaan yang ketiga, apa kontribusinya? Teman-teman guru dan juga Ibu Nepi semuanya bisa berkontribusi dengan mengirimkan karya-karya atau konten-konten pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru lainnya se-Indonesia dan juga seluruh siswa se-Indonesia. Nanti teman-teman bisa mengunggah karya teman-teman di sumber belajar. Jadi nanti di salah satu fitur di rumah belajar ada yang namanya sumber belajar. Nanti teman-teman login dulu, buat akun dulu di rumah belajar, kemudian teman-teman pilih fitur sumber belajar, nanti di situ ada tambah konten. Nah, jadi teman-teman bisa memberikan konten. Iya, betul sekali. Saya boleh sambil buka mungkin ya, biar teman-teman bisa lihat ya. Oke, saya buka nih. Nah, jadi tadi sudah terlihat ya. Nah, ini di sini ada, tadi ini halaman depannya, belajar.kemdikbud.go.id, di-scroll aja ke bawah, kemudian diklik sumber belajarnya, coba sekarang. Nah, coba sekarang. Kemudian kalau misalnya teman-teman sebelumnya belum login, silahkan login dulu. Nih, di sini ada bacaan masuk ya. Silahkan masuk, dan kalau belum punya akunnya, buat aja pakai akun Google. Nanti di titik 3 yang ada di pojok kiri atas, di sini kalau kita sudah masuk, ada pilihannya tambah konten. Nah, karena saya belum masuk, nggak ada bacaannya nih tambah konten. Kalau saya sudah masuk, nanti ada bacaannya. Saya coba login dengan akun saya, coba ya. Oke, saya coba masuk. Nah, karena saya sudah punya akun di sini, saya tinggal masuk aja. Kalau teman-teman belum punya, ya teman-teman buat dulu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam akun kita, nanti di pojok kanan atas akan terlihat foto profil kita, kalau memang sudah dipasang foto profilnya. Nah, ini sudah masuk ke dalam akun saya ya, Yoga Angelina, tuh ada fotonya juga. Nah, nanti teman-teman bisa langsung klik di sini. Tuh, ada ya pilihannya tambah konten ya. Kalau tadi belum login tidak bisa tambah konten. Jadi harus login dulu, buat dulu akunnya, kemudian masuk, login, baru nanti di titik 3 yang ada di pojok kiri ini diklik ada bacaannya tambah konten. Nanti di sini ada pilihannya, mau kontennya itu berkaitan dengan kurikulum atau tidak. Kalau berkaitan dengan kurikulum, kita tinggal klik yang kurikulum. Nah, selanjutnya nanti tinggal pilih jenjang pendidikannya, jenjang apa, mata pelajarannya apa, indikatornya apa, nanti kemudian klik saya menerima dan menyetujui, baru kita unggah filenya. Cuma ada satu hal yang harus dicatat oleh teman-teman semuanya, bahwa untuk bisa memasukkan karya-karya kita ke dalam sumber belajar, baik itu berupa video, audio, ataupun berupa web aplikasi, ini seleksinya lumayan ketat karena memang rumah belajar itu menjamin bahwa seluruh konten-konten yang ada di sini adalah benar-benar karya, hasil karya asli, bukan plagiat dari teman-teman guru semuanya. Bahkan konten-konten yang ada di sini pun terjamin dari terpapar oleh konten-konten negatif. Jadi memang untuk proses kurasinya itu ketat sekali, tidak mudah. Tapi teman-teman jangan putus asa, tetap semangat aja, masukin sebanyak-banyaknya karya teman-teman di sini. Barangkali ada 1-2 yang nyangkut di sini. Karena memang konten-konten yang di sini itu berkaitan dengan hak cipta ya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah masukin konten ke sini, terdeteksi nggak tahu itu konten orang yang dipakai, akhirnya yang punyanya protes komplain, yang dikomplain kementerian. Seperti itu teman-teman. Oke, begitu Bu Nepi. Apakah sudah cukup jelas Bu Nepi? Ya, jelas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ayo semangat Bu, masukin kontennya. Biar menambah khazanah portal rumah belajar. Baru belajar juga. Iya, nggak apa-apa. Ibu tetap semangat. Saya juga baru belajar loh Bu. Saya baru ini loh bisa bikin video. Tadinya sebelumnya nggak bisa, baru berapa bulan terakhir ini. Iya, begitu Bang Fatah. Ya, terima kasih Bu Nepi atas pertanyaannya, dan untuk Bu Alin, alhamdulillah sudah dijawab. Tentu memberikan jawaban yang ya bisa kita sama-sama saksikan tadi ya. Oke, Bu Alin, mungkin sebelum closing statement ya, pertanyaan saya terakhir nih. Karena itu rumah belajar untuk seleksinya sangat ketat, apalagi guru itu membuat materi itu kan tentu menghabiskan tenaga gitu. Apakah ketika kita membuat konten yang sudah masuk di
rumah belajar itu guru mendapat insentif gitu Bu? Atau emang udah ini pure tanpa insentif gitu? Jadi buat teman-teman jadinya, oh kalau aneh mendingan bikin YouTube lah, YouTube ada AdSense-nya atau gimana? Mungkin rumah belajar ini pure gerakan sosial, gerakan penyadaran atau bagaimana? Ya biar nanti nggak nanya-nanya nih, udah susah, Iya. dapat apa-apa lagi. Ya. Iya Bang Pertanyaannya Fatah. lengkap ya. Paket komplit ini. Iya Bang Fatah, untuk sejauh ini informasi yang saya dapatkan memang belum ada untuk insentif-insentif tertentu dari konten pembelajaran yang diunggah ke portal Rumah Belajar. Tapi barangkali ke depannya nanti, karena nanti semakin banyak digunakan oleh guru-guru se-Indonesia dan juga siswa se-Indonesia, mudah-mudahan hal ini bisa ditindaklanjuti oleh Pusdatin dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi yang pasti memang kalau untuk saya pribadi ini akan jadi satu kebanggaan tersendiri ya, kepuasan tersendiri ketika salah satu konten pembelajaran yang saya buat itu bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru lainnya dan juga oleh rekan-rekan bisa. Iya, nggak apa-apa. Ya. Kalau untuk saya pribadi, saya merasa bangga sekali kalau misalnya konten pembelajaran yang saya buat ini bisa dipakai dan dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru se-Indonesia dan juga siswa-siswa se-Indonesia. Karena memang dari awal pun saya juga kan sudah memasukkan beberapa konten ya di YouTube. Itu saya sama sekali nggak kepikiran untuk kemudian monetize atau berpikir tentang AdSense. Kalau saya mikirnya, saya harus nyampein ini ke murid saya karena memang kan nggak ada tatap muka, gimana caranya biar murid saya itu ngerti, paham dengan materi yang dipelajari. Salah satu caranya mungkin dengan lewat video pembelajaran. Akhirnya saya buat aja. Itu nggak ada niatan sama sekali. Dan buat saya, kalau ketika suatu saat nanti saya dapat monetize atau dapat AdSense, karena kebetulan alhamdulillah udah 1.000 ya subscriber saya juga nggak nyangka loh itu loh. Nah, saya pikir itu adalah sebuah bonus, sebuah hadiah, karena memang prioritas utama saya hanya berbagi dan berbagi. Dan memang saya sendiri pun nggak nyangka kalau ternyata salah satu dari video pembelajaran yang saya buat, itu kemarin dipakai sama Dinas Pendidikan Provinsi DKI untuk dijadikan referensi di RPP yang mereka kirim setiap harinya itu. Itu saya nggak tahu tadinya, nggak nyangka. Itu teman saya yang ngasih tahu. Bu Alin, itu videonya dipakai loh. Wah, apa iya gitu. Dan bahkan sebelum Dinas Pendidikan menjadikan itu referensi di RPP-nya, ternyata sekolah dari Medan itu sudah pernah ada yang pakai, karena ada yang komen di situ, saya tanya dari sekolah mana, dari sekolah Medan. Dan sejak dipakai oleh Dinas Pendidikan sebagai referensi, tiba-tiba subscriber saya nambah, yang tadinya cuma berapa kok jadi 800, saya sendiri kaget gitu loh. Jadi ya buat saya itu cuma sebuah bonus ya, bonus. Jadi saya nggak fokus nggak memang niatan jadi YouTuber gitu. Cuma istilahnya awalnya ya memang niatnya memberikan untuk murid saya, udah gitu aja. Nah, jadi terkait tadi dengan rumah belajar ya, mungkin kalau memang teman-teman orientasi awalnya memang ingin mendapatkan juga penghasilan, mungkin bisa coba nanti unggah ke YouTube. Tapi kalau memang niatnya memang ingin membagikan saja konten pembelajaran supaya bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak guru dan juga siswa, ayo masukin bareng-bareng supaya bisa bermanfaat dan juga jadi berkah buat teman-teman semua. Tapi untuk masalah yang tadi ini, mungkin nanti bisa saya konfirmasikan nih Bang Fatah ke pihak rumah belajar atau Pusdatin, karena memang kan sekarang kan nanti kan rumah belajarnya mulai banyak yang akses nih, barangkali gitu loh. Ada hal-hal tertentu yang diberikan oleh Pusdatin sebagai salah satu apresiasi kepada guru-guru yang sudah mengunggah konten. Gitu Bang Fatah. Oke, terima kasih Bu Alin. Mungkin karena sudah melewati pukul 17 buat Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan semua, ya closing statement saja dari Bu Alin untuk menyemangati kita semua dalam rangka mendidik ya dan juga mengajar kepada anak-anak didik kita. Ya, Bu Alin, dipersilakan closing statement-nya. Iya. Oke, iya teman-teman, di masa pandemi ini pasti akan muncul banyak sekali kejenuhan-kejenuhan, gangguan, masalah yang kita hadapi ya. Jadi bukan hanya anak-anak saja, guru pun juga pasti akan mengalami kejenuhan. Saya sendiri pun pernah ada di titik itu, jenuh, bosan, kayaknya udah capek gitu dengan pembelajaran online ini. Mau dibawa kemana sih siswa kita sebenarnya, mau diapain, apa iya mau begini terus gitu loh. Tapi satu hal kembali yang saya coba ingat-ingat untuk merecharge semangat saya yang sedang turun, bahwa yang saya pikirkan adalah yang saya hadapi ini adalah anak-anak, calon penerus bangsa, generasi emas yang nanti berapa puluh tahun ke depan lagi akan menggantikan kita yang saat ini
berdiri sebagai guru, berdiri sebagai pemimpin. Mereka yang akan menggantikan. Kalau kitanya udah patah semangat, bagaimana murid kita gitu. Jadi ayo sama-sama teman-teman kita recharge terus gitu ya semangat mengajar kita dengan mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan skill kita sebagai seorang pendidik. Jangan putus asa, jangan pernah bosen, jangan nyerah, teruslah berkreasi. Jangan mikir bahwa sebuah karya itu harus bagus, harus sempurna, jangan. Pokoknya buat aja dulu. Jadi terus aja berkreasi. Nah, semoga suatu saat karya-karya atau hal-hal yang sudah kita lakukan ini bisa menginspirasi banyak orang. Entah itu guru, entah itu siswa kita. Intinya jangan pernah bosan untuk belajar. Itu Bang Fatah. Oke, terima kasih Bu Alin atas pemaparan materinya yang insya Allah bermanfaat khususnya untuk kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan tolong sebarluaskan juga ilmu yang sudah didapat kepada teman-teman, ya, andai taulan yang ada di sekeliling kita, sehingga apa yang kita dapat tidak berhenti di kita, tapi bergerilya dan juga beranak pinak sehingga generasi kedepannya menjadi generasi yang terdidik dan tercerahkan. Ya, Bapak Ibu semua dan rekan-rekan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan dari Telaah Institut, ya, kami ucapkan kepada Bu Alin yang telah memberikan materinya. Semoga sekali lagi materi ini memberikan efek, ya, kepada kita semua untuk lebih semangat dalam menyiapkan generasi terbaik di masa yang akan datang. Dan untuk semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kehadiran kita pada hari ini, ya, setelah tadi tema besar yang kita angkat adalah meneropong arah pendidikan pasca pandemi, tetap kalau kita kembali kepada tujuan dan hakikat pendidikan, yaitu kembali fitrahnya, yaitu memanusiakan manusia. Jadi jika kita sekarang sedang online, jangan lupa tetap harus ada rasa yang diberikan oleh para pendidik, ya, kepada anak didiknya. Jangan sampai rasa itu hilang sehingga nilai yang niatnya awalnya ingin memanusiakan manusia malah menjadi merobotkan manusia. Ya, seperti itu saja dari saya. Semoga kita menjadi generasi yang membawa kepada pencerahan, ya, menjadi generasi yang terang benderang di masa yang akan datang. Dan apabila ada kekurangan, ya, dan kesilapan kata dari saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kurang lebihnya dari kami mohon maaf, tetap semangat, sampai bertemu lagi di kajian telaah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesediaannya.